رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amara al-mu'minina wal mu'minat bi'iqami taqwa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha wa 'ala alihi wa ashabihi alladzina nalul manzilatal 'ulya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat jamaah muzakarah dan mujahadah yang dirahmati Allah, alhamdulillah rabbil alamin, kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan izin dan takdir kita dapat berkumpul kembali melaksanakan rutinitas kita, yaitu mendekatkan diri dan sekaligus menuntut ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini memperoleh curahan rahmat, barokah dan ridha Allah Ta'ala. Amin. Salawat dan salam kehadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah banyak mengajarkan, menjelaskan dan menjabarkan serta mencontohkan tata cara beribadah yang benar, seperti tata cara beribadah puasa. Mudah-mudahan kita di dalam melaksanakan ibadah puasa nanti memperoleh derajat takwa yang setinggi-tingginya. Amin. Dan alhamdulillah rabbil alamin, kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas berkat rahmatnya, izin dan ridhonya kita dapat berkumpul kembali. Mudah-mudahan kumpul kita ini memperoleh pencerahan lahir dan batin. Amin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang puasa. Sebagaimana kita maklum bahwa nafsu yang terdapat di dalam diri manusia senantiasa mengajak berbagai macam kejahatan kalau kita tidak kendalikan. Nafsu itu seperti insting hewan, yaitu mau menang sendiri, mau kenyang sendiri, mau senang sendiri, dan lain sebagainya. Senang berkelahi, berperang. Sehingga kalau nafsu ini tidak bisa dikendalikan, maka akan terjadi kerusakan dan kehancuran, baik di daratan, di lautan, sampai di angkasa. Oleh karena itu, nafsu yang ada di dalam diri kita ini selalu berhubungan dengan energi dan kekuatan setan, energi dan kekuatan iblis, yang kalau nafsu itu dipengaruhi oleh kekuatan iblis, maka iblis itu akan mengendalikan diri kita untuk tidak patuh kepada Allah, kepada Rasulullah, dan selalu berbuat kezaliman serta kejahatan. Oleh sebab itu, disinilah fungsi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah Allah memerintahkan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk melaksanakan puasa bulan Ramadan.
Kenapa yang diseru, yang diperintah, yang dikhitab, dan yang diajak berbicara itu orang beriman? Agar orang beriman yang iman, dengan terbukanya iman itulah ada harapan untuk mencapai derajat takwa. Kita kembali lagi tentang energi iblis atau setan yang luar biasa. Jadi iblis dan setan itu memiliki energi kekuatan yang luar biasa, yang bisa menghancurkan diri manusia dan kehidupan di dunia ini. Oleh karenanya, yang dapat mencegah, yang dapat mengalahkan dan menundukkan energi iblis dan setan ini hanya energi Allah semata-mata. Paham gak nih? Berarti paham ya, diem aja. Pokoknya kalau diem paham aja. Atas Rahman Rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita sebagai umat Islam, sebagai orang beriman diperintah oleh Allah untuk melaksanakan puasa, agar dengan puasa tersebut kita dapat menyerap nurullah yang ada dan tersembunyi di dalam ibadah puasa tersebut. Nah, kalau kita sudah dapat menyerap energi Allah, maka energi iblis, kekuatan iblis yang luar biasa itu bisa dikalahkan. Inilah intinya. Oleh karena itu, Allah di dalam kitab suci Al-Quran telah menjelaskan dan menerangkan Bismillahirrahmanirrahim. Zoharul fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah timbul kerusakan dan kehancuran baik di daratan maupun di lautan akibat ulah perbuatan manusia. Jadi timbulnya kejahatan, adanya korupsi di mana-mana, adanya pelecehan terhadap hak orang lain, mengambil milik orang lain, membunuh, menipu, merugikan orang dan lain sebagainya. Itu sebabnya karena nafsunya itu sudah dikendalikan oleh iblis. Jadi cara berpikir dan berbuatnya itu menurut kehendak dan kemauan iblis. Sehingga manusia yang seperti ini itu tidak dapat berbuat apa-apa. Dia jauh dari Allah, dia jauh dari kebaikan. Oleh sebab itu para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka banyak sekali Allah memerintahkan berbagai macam ibadah di dalam ayat suci Al-Quran yang diperjelas oleh hadis Nabi dan dijabarkan serta dirinci oleh alim ulama agar kita memahami bagaimana tata cara beribadah yang benar seperti ibadah puasa. Jadi ibadah puasa itu tidak cukup menahan lapar dan haus. Ini hanya metode untuk menundukkan hawa nafsu. Coba kalau kita pikir, orang kalau perutnya kenyang mulu, biasanya pikirannya macam-macam, keinginannya juga banyak. Kalau ngomong nadanya tinggi, coba. Jangankan mau emosi, mau ngomong aja tuh kita sayang ngeluarin suara.
Karena apa? Udah nggak ada tenaga. Benar. Nah ini pengaruhnya. Oleh karena itu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju'i wal atas. Banyak orang yang puasa, ya, puasa seperti ini kan ada manfaatnya. Walaupun sudah bertahun-tahun kita melaksanakan puasa, ya. Paham? Nah ini perlu direnungkan, dipikirkan. Karena banyak orang berkeyakinan dan berpemahaman bahwa kalau kita tidak makan, tidak minum di bulan Ramadan, malamnya niat, ya, setelah beduk maghrib kita berbuka, iftar, terus kita berkeyakinan kita sudah melaksanakan puasa. Sementara pengaruh puasa di dalam diri kita itu nggak ada. Karena yang kita perhatikan, kita fokus sama tidak makan, tidak minum doang. Nah ini merupakan kekeliruan yang sering terulang. Setiap tahun begitu. Akhirnya tidak ada atau tidak terjadi pembakaran. Karena di Ramadan itu pembakaran. Kalau puasa kita mantap, ya, di samping tidak makan, tidak minum, terus juga bisa mengendalikan hawa nafsu dan ego, nanti akan terjadi pembakaran. Kenapa terjadi pembakaran? Karena ya, diri kita yang melaksanakan puasa itu mulai menyerap energi Allah. Energi itu tembus ke 7 lapisan jasmani kita. Dari bulu, kulit, darah, daging, tulang, urat, sumsum. Nah, 7 lapis jasmani kita itu dipenuhi oleh nurullah, ya, oleh energi Allah, sehingga benteng yang membentengi diri kita berupa nurullah, berupa energi Allah itu sangat rapat dan setan tidak bisa lagi mengendalikan diri kita. Itu salah satunya. Kalau setan, iblis tidak bisa mengendalikan diri kita lahir batin, maka Pak insya Allah ada harapan. Ya. Setelah puasa menghasilkan peningkatan lahir batin walaupun setahap demi setahap, yang akhirnya nanti kita akan memperoleh derajat takwa di sisi Allah. Ini harapannya. Takwa itu artinya apa? Kalau menurut ahli bahasa yang disusun oleh seorang ulama besar, Al-Alamah Ar-Raghib Al-Asfahani, takwa itu beliau artikan hifdzu syai'i mimma yadurruhu wa yu'ti, mimma yudhihi wa yadurruh. Takwa adalah menjaga diri dari sesuatu yang membahayakan diri dan menyakiti diri. Artinya orang bertakwa itu selalu berbuat baik. Kebaikan itu kembali kepada dirinya. Orang yang tidak takwa gampang berbuat jahat. Kejahatan itu hakikatnya membahayakan dan menyakiti dirinya. Karena hasil dari kejahatan itu kembali kepada orang yang melaksanakannya.
Ya, nah sampai paham nih. Dan Allah itu ya, menurut hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al Bukhari, Allah tidak butuh. Kita tidak makan, kita tidak minum, Allah tidak butuh itu. Yang Allah butuhkan adalah pelaksanaan puasa lahir batin. Iya, lahirnya kita puasa, iya batinnya kita puasa. Siapa yang tidak dapat menahan kata-kata buruk dan berbuat buruk, maka Allah tidak berguna. Ia menahan lapar dan dahaganya. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini dan juga umat Islam lainnya yang akan melaksanakan puasa dapat meningkatkan puasa dari puasa jasmani, puasa jiwa sampai puasa rohani. Dengan demikian ada harapan kita sampai memetik buah derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat saya terangkan masalah puasa, dan puasa itu benar-benar kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wa billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.